Terima kasih masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali ini. Bagaimana ketika kita dibanding-bandingkan atau membanding-bandingkan anggota keluarga dengan orang lain, berdosakah? Nah, guru kita tadi di segmen 1 UJ telah menjelaskan bagaimana pandangan Islam ketika membanding-bandingkan dengan orang lain. Bahwa ingatlah sesungguhnya manusia di hadapan Allah sama derajatnya kecuali tingkat ketakwaannya. Nah, inilah yang selengkapnya akan dijelaskan oleh guru kita Ustadz Sayyid Qutub. Fadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kampung Arab. Udah bawaan saya cakap ya. Jangan lupa beli peci. Kalau salam saya belum dijawab dengan semangat, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, hormati, banggakan guru kita Al-Ustadz Abdurrahman Jailani Ujai, hafizahullah. Mudah-mudahan Allah panjangkan usianya, diberkahi setiap langkahnya. Dan juga yang saya muliakan para jamaah Masjid Jami Al-Furqan maupun pemirsa TV One di mana saja berada. Mudah-mudahan semua dalam lindungan dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Ikan sepat, ikan gabus, itulah nama-nama ikan. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele. Ini saja yang saya sampaikan. Lanjut jangan Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling mulia di sisi Allah bukanlah orang yang bicara ataupun orang yang mendengar, akan tetapi orang yang paling pandai, orang yang paling cerdas mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Tadi guru kita sudah menjelaskan, dalam Islam juga kita sudah paham, dari segi kesehatan juga ada tinjauannya mengenai membandingkan kita dengan orang lain. Bapak Ibu, dibandingkan dengan orang lain senang atau enggak? Kok enggak? Hah? Kalau cantik dan ganteng itu relatif, betul enggak Bapak Ibu? Kalau jelek itu mutlak ya. Ya. Kenapa babi itu jalannya nunduk? Karena dia malu, bapak ibunya babi ya. Bukan, itu bercanda. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam boleh membandingkan dengan orang lain, boleh. Dalam rangka itu memotivasi kita untuk semakin baik lagi. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau kita senang, yang dibandingkan senang, termotivasi kita untuk lebih baik lagi dalam belajarnya, dalam ibadahnya, kemudian juga dalam beramalnya, semakin baik boleh membandingkan supaya kita semakin semangat untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kemudian kalau membandingkannya dalam rangka ingin menjatuhkan, membuat semakin tidak percaya diri, semakin jauh dari apa yang kita inginkan, ini sebaiknya ditinggalkan. Baik anak, orang tua, guru-guru kita juga nggak mau dibandingkan, betul nggak Bapak Ibu? Jangan saya dibandingkan dengan yang lain, jangan. Saya istiqomah dari dulu beratnya segini ya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah melihat kita itu dalam segi ketakwaan, bukan karena wajah kita, kekayaan kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat rupa kalian, harta kalian. Yang Allah lihat adalah hati dan amal kalian. Ini yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir." Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kita ibadah puasa agar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kita dulu kenal istilah SMS. Tahu nggak Bapak Ibu SMS? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Tetangga punya kulkas baru, kita yang kedinginan. Tetangga punya mobil baru, kita yang jantungan. Betul nggak? Tetangga punya mobil baru, kita yang pikiran. Padahal itu mobil orang. Suaminya driver, supir, itu mobil orang yang dia bawa. Jadi tenang aja Bapak Ibu ya. Rezeki itu tidak akan ketukar Bapak Ibu, betul nggak? Kita nggak akan makan rezekinya kambing, rumputnya kita makan, misalnya daun-daunan, kemudian kambing makan nasi goreng kita. Ketukar nggak? Nggak bakal ketukar. Rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan diri baik iman maupun amal. Walaupun kita masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi cara mengejar rahmat Allah dengan cara beramal. Wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah berikan kepada kita rahmat, ya Bu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membandingkan amalan dengan salafus soleh yang lain agar kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak? Baik, Imam Syafi'i yang kita tahu ini motivasi buat diri kita. Contoh, boleh enggak? Boleh. Dalam rangka memotivasi kita agar kita semakin taat kepada Allah. Imam Syafi'i menghatamkan Quran di dalam bulan Ramadan. Sudah kita pahami, 1 hari 2 kali menghatamkan Quran. Banyak gak Bu? 1 bulan dia hatamkan Quran 60 kali. Beda tipis dengan kita, betul gak? Al-Ikhlas sepertiga Quran, kita ulang 3 kali, insya Allah hatam. Al-Ikhlas adalah surat yang paling ikhlas kalau imam membaca surat Al-Ikhlas. Itu kita ikhlas banget ya. Udah Al-Ikhlas, sholat maghrib, bagi 2 lagi ya. Masya Allah. Jadi membuat kita semangat dalam ibadah. Utsman bin Affan, ahlul Quran. Dia bukan sekedar ahlul Quran, tapi orang yang sangat kaya raya. Betul nggak? Itu Masya Allah, hartanya saking berkahnya sampai sekarang masih ada. Kalau kita ke Madinah masih ada hartanya, hotelnya wakaf Utsman bin Affan. Masya Allah. Jadi ahlul Quran, orang soleh, itu bukan orang yang fakir miskin, orang yang susah, bukan. Justru dia yang kaya raya, mencintai Quran, dan juga dia bisa berbagi di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sedekahnya. Hebat enggak Bapak Ibu? Ini contoh yang bagus. Para tabi'in, salafus saleh, para sahabat yang mulia. Kemudian kalau kita membandingkan dalam rangka anak kita, suami kita, istri kita semakin jauh kepada Allah, enggak suka dibandingkan, ini sebaiknya ditinggalkan. Nah, anak orang itu lebih pintar daripada kamu. Marah enggak kira-kira anak kita, Bu? Ibu cantik kalau dilihat dari udah paham semua tuh ya. Nah, jadi dilihatnya dari Monas ya misalnya gitu. Nah, ini membuat kita marah. Justru kita berikan motivasi buat istri kita. Bisakah kita seperti bidadari surganya Allah Subhanahu wa taala yang bisa membahagiakan suami? Makanya ibu-ibu pada dandan. Jangan hanya keluar rumah baru dandan. Betul nggak Bu? Ibu kalau udah cantik Bu mau kemana sih Bu? Betul nggak? Berarti suaminya nggak percaya kalau ibunya cantik-cantik di rumah ya.
akhirnya suaminya betah main di rumah orang lain. Betul nggak Bu ya? Mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Burung irian nempel di kayu. Cukup sekian, I love you. Kirain tadi jenis burung-burungan Ustadz. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Said Kutip yang telah memberikan tausiah. Jadi pemirsa dan juga para jamaah tidak perlu risau dan bahkan tidak perlu galau ketika kita harus dibanding-bandingkan. Tapi risaulah dan mungkin gelisahlah ketika iman kita, ketika kualitas ibadah kita tidak sebanding, mungkin masih di bawahnya dengan as-salafus salafih dan juga para tabi'in, menjadikan evaluasi dan juga motivasi bagi diri kita. Nah, pemirsa, ada 3 segmen yang nanti para jamaah dan juga para pemirsa bisa langsung mengajukan pertanyaan dan mungkin bisa juga para jamaah yang nanti insya Allah para guru juga bisa bertanya mungkin berkaitan dengan tema atau pengalaman yang kita bahas di siang hari ini. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.